Yoksi bro. Oke, kali ini kita nggak bakal RP-an dulu ya. Jadi kali ini gue mau bikin konten dari salah satu requestan dari lu semua gitu. Ada yang request untuk bang tolong review semua CMD yang ada di server ACPred Roleplay gitu. Oke, kali ini gue bakal review cuma CMD yang bisa gue akses aja ya, atau sebagai warga gitu. Karena pasti bakal ada CMD yang beda dari setiap good site misalkan, terus bad site, apalagi admin pasti punya CMD yang emang nggak bisa kita akses gitu. Jadi ya udah, gue bakal tunjukin atau yang gue tahu dan yang gue bisa akses gitu. Kalau ada yang kurang, lu bisa drop komen di bawah, lu kasih tahu CMD-nya apa yang kurang dan lu jelasin juga fungsi dari CMD-nya biar kita belajar bareng-bareng gitu ya. Oke, yang pertama gitu ya. Ini CMD kalau lu bisa pakai CMD ini kalau masih level 1 level 2 seingat gua, dan khusus di server ACPred Roleplay lu bakal dapetin uang sekitar 150.000 seingat gua. Ini adalah CMD starter pack. Lu bisa slash starter pack, lu bisa pakai kayak gini terus lu bisa enter aja langsung tuh. Kalau di sini gua udah ngambil starter packnya ya. Anda sudah mengklaim starter pack, tapi kalau belum uang lu bakal langsung nambah sekitar 150.000. Buset, ini ada yang jualan kah? Oh enggak deh. Oke. Ini chatnya jalan terus padahal rumah gue kosong. Gue lagi dalam rumah cuma pakai kena ini bug apa namanya sih, bug apa sih ini namanya, perabotan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, lu bisa pakai CMD yang namanya Auto RPAC. Ini adalah CMD untuk melihat semua auto RP yang ada di server ACPred tuh ya. Lu bisa lihat sendiri tuh, RP denda, RP memberikan SIM, itu pokoknya semua RP-nya tuh ada di sini. Dan yang ketiga, lu bisa pakai CMD jadwal kerja. Nah, di sini juga CMD lu bisa lihat untuk semua jadwal kerja side job yang ada di server ini gitu. Lu bisa lihat-lihat dah. Jadi sebelum lu side job lu bisa lihat dulu CMD-nya. Jadi nggak, misalkan lu kerja tambang jam 2 malam kan nggak ada gitu ya. Lu bisa lihat aja CMD-nya di situ. Gitu, terus side job buka apa kagak. Dan selanjutnya ya lu bisa ini dasar banget ya, kita mulai dari dasar aja dulu yang gue tahu. Lu bisa pakai slash n tuh, lu bisa lihat ya, slash n itu pesan untuk non RP. Jadi lu bisa pakai slash n ini untuk pesan non RP. Misalkan lawan temen lu namanya misalkan nama lawan temen lu lawan RP lu namanya Azhar kayak gue, misalkan lu RP nama gue terus lu memanggil gue Azhar gitu, lu ketika di sini, nah tuh ya, dia bakal situ OOC Dexagima Azhar gitu ya. Terus lu misalkan Azhar gitu, misalkan ketemu gua gitu, Azhar, lu bisa manggilnya pakai slash n. Kalau lu pakai beginian atau pakai apa namanya, pakai ketikan biasa lu begini, nah Azhar gitu, lu jatuhnya MG gitu atau metagaming gitu ya. Jadi harus pakai slash n gitu, oke? Nah yang kedua, lu bisa pakai slash w. Slash w ini fungsinya untuk bisik tuh ya, slash w text. Jadi gini, misalkan contoh tes. Nah, Dexagima berbisik tes gitu ya. Itu apa namanya? Untuk bisik-bisik lah gitu. Biasanya kalau mau transaksi gelap lu bisa pakai CMD bisik-bisik ini, atau CMD slash W atau slash S itu untuk lu teriak. Woi, misalkan tuh ya, Dexagima teriak woi gitu. Oke? Oke ya, sampai sini ya. Dan apa lagi ya? Oke, selanjutnya lu bisa, kalau lu bingung misalkan lu janjian sama temen lu, misalkan lu janjian sama gue main terus lu nggak tahu gue itu ID berapa, lu bisa slice, atau lu nggak tahu gue itu ada di kuota atau enggak, lu bisa slice terus lu pencet ID Dex misalkan. Nah, lu bisa lihat di situ ya. Di situ ada ID Dexagima 62 gitu. Nah, terus habis itu misalkan lu pengen nunjukin KTP lu ke orang lain, lu bisa pakai slice pass. Terus ID-nya, ID pemainnya, atau di sini gue tunjukin ID gue itu 62, jadi lu bisa pas 62, lu bisa pakai sendiri ini CMD. Nah, tuh lu bakal munculin kayak gini Dexagima, nomor telepon dan sebagainya gitu ya. Terus habis itu ada lagi CMD LIC. Jadi slash LIC ID gini. Ini adalah CMD-nya, fungsinya adalah untuk nunjukin semua lisensi yang lu pada punya gitu. Misalkan di sini pakai ID gua aja 62 biar nunjukin diri sendiri gitu. Tuh. Di sini lu bakal langsung ada tulisan Dexagima kategori A itu motor dan sebagainya gitu ya. Nah, ada CMD baru untuk nunjukin KTP di server ACPred Roleplay, yaitu CMD-nya kalau nggak salah show KTP sama dengan ID atau spasi ID gini ya. Karena saya coba pakai ID 62 ID gua. Tuh. Lu bakal nunjukin KTP ID 62 gini, dan lu bisa lihat ya, pemain Dexagima telah memperlihatkan KTP untuk unshow KTP, ketik slash un KTP.
gitu ya. Untuk iniannya atau ngilangin kayak ginian ya, ini nggak bisa dihilangin walaupun lu pencet tab gitu ya, itu nggak bisa dihilangin. Lu bisa pencet aja atau ketik CMD nya KTP, nah dia bakal hilang kayak gitu. Oke. Nah kalau misalkan lu mau meriksa ini, lu mau RPN periksa orang lain gitu atau diri lu sendiri, gue nggak tahu sih bisa periksa diri sendiri atau enggak, lu bisa pakai CMD/Freaks ID. Nah CMD ini fungsinya itu untuk lu meriksa orang lain gitu ya. Tuh ya, Freaks ID pemain. Gue nggak tahu sih bisa dipakai untuk diri sendiri atau enggak, ya coba aja ya. Oh enggak, tidak ada permain seperti itu, berarti nggak bisa dipakai untuk diri sendiri. Kalau lu mau meriksa Freaks ini bisa munculin duit pemain lawan lu sama senjata, seinget gue ya, gue nggak tahu, lu boleh koreksi gue kalau gue salah. Dan yang ke berapa nggak tahu deh, pokoknya selanjutnya aja deh, lu bisa pakai CMD/Pay ID nominal gitu. Nominal untuk lu ngebayar sesuatu. Misalkan lu mau ngebayar sama teman lu 10.000 gitu, misalkan lu bisa pay ID mereka terus 10.000 tuaga gitu, gak usah pakai titik, langsung aja begini gitu ya. Itu buat lu mau ngebayar sesuatu ke orang lain gitu. Oke. Nah sekarang kita beralih ke CMD telepon gitu ya. Atau kalau lu mau nelfon orang gitu ya, lu bisa pakai CMD nelfon orang atau nelfon fraksi, polisi, meka, rekber apa namanya, ACJack gitu ya. Lu bisa pakai /C, nanti bakal muncul semua nomornya, nomor fraksi, atau lu bisa pakai /call seinget gua. Nah sama aja ya, /C atau /call gitu, lu sama aja bisa juga gitu. Atau kalau lu mau nelfon temen lu, misalkan lu mau nelfon gua gitu, lu bisa pakai /call terus nomor pemain 115522, nanti lu pencet aja, nanti lu bakal langsung nelfon temen lu gitu. Dan kalau lu mau nolak teleponnya, misalkan temen lu nelfon terus lu mau nolak panggilannya, lu bisa pencet /H aja. Lu bisa pencet /H kayak gini, /H itu nanti lu bakal nolak panggilannya. Tapi kalau lu mau jawab panggilannya, lu bisa pakai /P. Nah /P itu untuk menjawab panggilannya gitu ya. Tuh kalau lu pencet itu nanti tidak ada panggilan masuk karena nggak ada yang nelfon gue gitu ya, sedih banget gue. Udahlah gitulah ya pokoknya. Terus nanti CMD apa lagi ya di telepon, SMS itu lu bisa pakai /SMS nomornya, jadi nomor teleponnya. Jadi misal gue contohin ya, /SMS 115522 baru teksnya ya, misalkan gitu, misalkan teksnya gitu. Nah nanti tuh ya lo pencet, bisa ternyata gue juga baru tahu bisa ngirim ke diri sendiri SMS-nya, seriusan. Lucu sih. Nah gitu ya, kayak gitu. Dan kalau lu mau simpen nomor telepon, nah misalkan lu kenalan orang terus lu mau simpen nomor teleponnya, lu bisa pakai /add terus ID sama nomor teleponnya. Nah begini format CMD untuk nyimpen sesuatu gitu ya, atau nyimpen nomor telepon. Nah kalau lu mau ngeliat nomor telepon yang udah lu pada simpan, lu bisa pakai /book. Nah tuh bakal muncul semua nomor telepon yang pernah lu simpen begitu. Oke, kalau lu mau telepon mereka ya lu tinggal /call lagi terus nomornya berapa gitu, udah gitu doang. Oke, sekarang ke ke kendaraan mungkin ya. Kendaraan itu lu bisa pakai /car. Nah itu dia bakal muncul semua kendaraan yang lu punya, listnya. Terus lu misalkan lu mau spawn satu ya, lu tinggal pencet nomor Sanchez nomor 1, terus lu pencet nomor 2. Nah kalau udah kayak gini, lu bisa lock 1 untuk ngekunci motor lu atau kendaraan lu. Nih lu bisa lihat di sini tuh, gunakan lock 1 untuk transportasi pribadi, lock 2 untuk mobil sewaan, lock 3 untuk transportasi kerja atau transportasi praksi, nomor 4 itu lock 4 untuk terpercaya. Gue nggak tahu sih, itu mungkin share kunci kali ya, share kunci, gue nggak tahu sih. Share key kalau nggak salah sih, CMD nya kayak gini, share key ID. Kalau lu mau nge-share kunci kendaraan lu ke pemain lain, seingat gue CMD nya ini gitu. Nah terus kalau lu mau nyalain mesin kendaraan lu tinggal /n aja, terus standar lah. Terus kalau lu mau masukin atau ngeluarin kunci kendaraan lu bisa pakai /key gitu. Dan kalau lu mau jual kendaraan lu bisa, kalau mau ke negara lu bisa pakai /sell car kayak gini. Lu enter, nanti lu bakal ada di sini tulisannya, misalkan Sanchez harga belinya itu sekian, terus harga jualnya nanti yang bakal masuk ke rekening lu. Jadi uang jual beli senjata dari lewat negara itu, jual beli
kendaraan lu jual kendaraan ke negara itu uangnya bakal langsung masuk ke bank lu ya atau ke ATM lu gitu. Oke, pencet tidak aja nih, jangan sampai ke pencet yes. Nah kalau lu mau jual ke pemain lain, lu bisa pakai CMD sell my car gitu ya. Lu pakai sell my car terus ID-nya dia berapa gitu sama harga. Tapi kalau sekarang kan lu harus pakai AC rek bermain, jadi harganya lu pastiin ke lu transfer ke rek bermain dulu gitu. Oke, paham ya? Terus kalau lu dari motor, apalagi CMD kendaraan, misalkan, oh ya, /L itu untuk nyalain lampu gitu ya. /L itu untuk nyalain lampu. Gue nggak bisa keluar untuk ini, untuk nunjukin ituannya karena lokasi gue lagi jauh banget dari kendaraan gue gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Aduh, pencet lagi. Oke, sampai mana tadi? Oh ya, iniannya ya, apa namanya? Cara mau parkirnya, kalau lu mau parkir kendaraan lu bisa pakai slice park. Nanti kendaraan itu bakal langsung terparkir, tapi kondisinya lu harus ada di dalam kendaraan itu. Dan lu bisa pakai beli bensin ya, kalau lu mau beli bensin itu lu harus pakai CMD itu. Dan lu juga bisa slice park kalau lewat car, misalkan udah lu spawn terus lu bisa slice park lewat sini gitu, kalau nggak salah sih bisa deh. Nah tuh nomor 6, lu pilih nomor 6. Oke, kalau lu mau tuning lu bisa pilih nomor 8 untuk tuning. Lu bisa pilih gitu. Oke. Dan gua nggak tahu sih tuning sekarang udah bak angin masih bak angin atau enggak, gua nggak tahu. Tapi mobil gue yang Admiral gua tune 5 rata kanan tapi nggak bak angin sih. Alhamdulillahnya gitu ya. Kita lanjut lagi ke CMD selanjutnya. Apalagi ya? Ya, hampir lupa. CMD batas speed. Jadi ada update terbaru dari server AC Petroplay. Kok lu mau ngurangin atau mau ngasih batasan speed dari kendaraan lu tinggal pakai CMD batas speed gini. Misalkan lu batas speed 1 gitu. Udah lu jalan pakai speednya 1 gitu. Terus kalau lu mau speednya itu normal lagi, lu bisa pakai batas speed lu cek di 150. Nanti batas speed ini atau kendaraan lu bakal normal lagi gitu ya. Oke, sekarang ke bagian tas gitu atau bag. Ada dua sebenarnya di sini, ada dua tas. Yang pertama itu tas, buka tas. Ini CMD untuk bag lo atau tas lo. Lo bisa buka tas. Tas gue kosong, gila nggak ada makanan. Oke, yang kedua itu adalah CMD tas. Nah, CMD-nya beda ya. Yang satu buka tas itu untuk makanan yang lo beli dari Food Founders. Kalau CMD tas ini, slice tas ini untuk minuman atau untuk minuman atau jajanan yang lu beli di Passbook atau cafe Passbook tuh. Kan di Passbook sekarang ada cafe. Nah, lu bisa beli vodka terus bir di sini. Dan cara minumnya gimana, Bang? Lu tinggal slice vodka misalnya gitu, vodka. Nah, lu tinggal minum aja slice vodka gitu. Kalau lu mau ambil makanan, lu bisa ambil makanan. Ambil gini. Lu slice ambil, nanti dia bakal pakai anim kayak gini untuk ngambil makanan yang ada di bawah. Misalkan lu lu ngebagi makanan ke temen lu, tapi lu juga bisa ngebagi makanan sekarang pakai GiveFood. Give food ya, ini CMD untuk ngebagi makanan. Dan tuh CMD penjelasannya, GiveFood, ID pemain, ID food, dan jumlah GiveFood atau jumlah makanannya gitu ya. Dan untuk lu ngelihat ID foodnya itu berapa, lu bisa lihat ID food. Kalau nggak salah ini bisa diakses. Nah tuh bisa diakses kan, bener. Soalnya gue pernah bagi food ke temen gue dan ini bisa diakses, semua makanan ada di sini. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Yang lain deh ya. Nah, kita masuk ke dalam rumah ini deh, dalam rumah ini. Jadi di dalam rumah ini itu juga ada CMD-nya. Misalkan lu mau beli rumah, CMD-nya itu beli rumah, atau lu bisa lihat nanti ada di situ pasti kalau lu mau beli rumah yang bisa dibeli dari negara itu pakai CMD ini. Kalau lu mau jual rumah, lu bisa jual rumah ini untuk jual rumah ke negara kalau nggak salah. Kalau lu mau jual rumah ke pemain lain, lu bisa jual rumah terus ID sama harga gitu ya. Tapi sekarang harganya itu cuma bisa 3.000 kalau nggak salah. Nah, jadi lu harus pakai AC rek bermain biar aman gitu ya. Terus di rumah bisa apa lagi ya? Untuk CMD rumah kita ke atas deh, karena CMD rumah lengkap. Nah, in untuk masuk ke rumah, lu bisa lihat tuh ya, in untuk masuk ke dalam rumah atau keluar dari rumah. Terus di sini lu bisa kencing. CMD kencingnya udah nggak ada ya. Lu bisa kencing di sini, slice kencing itu untuk CMD kencing. Sekarang kencing lu bisa di mana aja, cuma ya jangan kencing di mana-mana juga. Lu harus pakai ini ya, BHP juga.
ya jangan kencing sembarangan juga gitu. Gue pernah lihat orang kencing sembarangan, cuma nggak bisa gitu juga lah ya. Oke. Nah, terus kalau lu mau lihat CMD rumah itu ada di sini, lu bisa ketik HM tuh, lu bisa lihat, lu bisa ketik HM itu untuk seberapa banyak lemari lu, isi lemari lu, atau lu bisa house help. Nah, lu bisa lihat nih di sini ya. Lu untuk store gun 1 itu untuk naruh gun. Terus take gun itu untuk ngambil gun, ambil baju itu untuk ngambil baju dari lemari lu, taruh baju itu untuk taruh baju dari lemari lu, dan buoy house itu salah, cell house juga nggak tahu deh gue bener apa nggak. Buoy house kalau nggak salah buoy house atau beli rumah ya, nggak tahu lah, pokoknya ini CMD-nya gitu. Dan set house name, jadi misalkan gini ya, set house name itu set house mana name misalkan hockey gitu ya. Nah, itu lu enter, nanti nama rumah lu bakal berubah jadi hoki gitu. Tapi lu kondisinya harus ada di depan rumah lu, depan pintu rumah lu persis gitu. Dan untuk lock rumahnya, untuk kunci rumahnya lu bisa pakai lock house. Ini untuk CMD kunci rumah, dan untuk buka kunci rumahnya itu bisa lock house gitu, lock house. Beginilah ya. Gitu. Terus apalagi ya CMD rumah? Tadi hampir udah semua CMD bagi rumah. Oke, udah, mungkin beralih ke CMD bedside, karena gue dulu mantan anak bedside, jadi gue bakal kasih tahu sedikit aja gitu ya. Dan slash R yang pertama, slash R ini adalah untuk radio fraksi. Gue nggak tahu di organisasi atau fraksi bedside atau goodside sama atau enggak CMD-nya, gue nggak tahu. Cuma setahu gue kalau goodside bisa pakai slash D untuk departemen, seingat gue, setahu gue ya. Cuma selebihnya gue nggak tahu. Dan kalau lu mau melihat seberapa banyak online atau orang yang online di fraksi lu atau di bedside lu, itu lu bisa pakai slice find. Slice find ini untuk fungsinya untuk melihat, nanti lu bakal dikasih apa ya namanya ya, list, kayak lu buka tas gitu, nanti lu dikasih list berapa banyak orang yang online dan levelnya berapa, nomor teleponnya, sama kalau nggak salah bakal ada pangkatnya atau rank dari bedside tersebut atau goodside tersebut. Gitu ya. Terus apalagi ya di bedside ya, udah gue inget dulu ya. Oh ya, lu bisa pakai ID pemain ini untuk ngikat pemain. Jangan lupa pakai RP-nya. Ini untuk ngikat pemain lain, lu bisa pakai ID pemain, atau kalau lu mau copot ikatnya lu bisa anti ID gitu ya. Terus kalau lu mau ngegendong pemain lain, lu bisa slice gendong ID, itu lu nanti bakal ngegendong pemain lain. Dan kalau lu mau lepas gendongannya, kalau nggak salah tinggal lepas gendong ID, kalau nggak salah sih bisa kayak gitu ya. Dan kalau lu diikat sama pemain lain, lu bisa juga kok pakai anti ID lu, cuma jangan, nanti takutnya abus gitu ya, jangan dipakai, nanti takutnya abus gitu. Oke. Dan apalagi di bedside yang biasanya gue lakuin, mungkin ini CMD untuk apa ya, kalau lu ngerop logam atau ngerop bukan ammo sih, senjata, untuk lu ngerop senjata, rop logam dan rop senjata. Kita mulai dari rop senjata dulu ya, gue nggak bisa contohin ngerop senjatanya gimana, tapi ya udah, lu bisa pakai CMD rop gun itu untuk ngambil senjatanya, tapi sebelumnya RP-in dulu gitu ya. Dan untuk ngambil senjatanya itu kalau nggak salah angkut gun deh. Ini CMD paling barunya, tadinya itu take gun atau ambil senjata gitu, gue lupa. Dan sekarang CMD-nya itu untuk bedside ngambil senjata, pas lagi rob senjata itu pakainya beginian. Terus apa lagi ya, rob logam. Oke, rob logam rada banyak nih. Oke, rob logam untuk mulai ngambil senjatanya, ngambil logamnya. Terus lu bisa pakai put logam. Put logam fungsinya untuk lu naruh logam yang berhasil lu betak tadi, lu ke dalam mobil burrito yang lu bawa gitu, itu fungsinya. Terus lu bisa pakai load logam. Tipe kampret. Nah nih, load logam fungsinya CMD ini untuk naruh logam yang habis lu betak dari burrito ke gudang logam lu gitu ya. Gudang logam setiap bedside tuh pasti ada lah nanti gudang logamnya. Nah itu CMD itu lu pakai deh. Lu jangan khawatir misalkan mobil burrito lu kebakar terus lu ketangkap semua, itu lu nggak usah khawatir, karena setahu gue nggak tahu ini bug atau bukan, tapi setahu gue masih bisa dipakai, atau
lot dari logamnya itu, logam yang lu betak itu masih bisa lu masukin ke dalam gudang logam lu gitu ya. Jadi lu coba aja deh. Terus kalau lu mau ngambil logam lu bisa pakai CMD tag logam sama jumlah. Nah gini, ini untuk ngambil CMD logam lu gitu ya. Terus apa lagi ya untuk ginian nih, gue lupa. Bedside tuh apa lagi? Oh ya, oke. Nanem. Ini ganjos atau drums. Nah, lu bisa pakai untuk ngelihatnya, untuk melihat drums lu atau bibit lu itu ada berapa, lu bisa pakai drums stats kayak gini. Lu bisa pencet enter, nanti bakal nampilin kayak gini. Cuma karena di sini gue bug, gue nggak tahu ini kenapa gue bisa ngebug begini. Total drums gue atau seats gue itu baru bisa kelihatan kalau di atas 1000 itu, misalkan drumsnya 1000, nah itu baru kelihatan tuh kan, itu max tuh 1000 baru kelihatan. Buset, itu ada yang itulah pokoknya ya. Terus kalau untuk apa ya namanya, ngeplan atau nanem, lu bisa pakai CMD plan begini. Cuma lu harus nanem di tempatnya gitu ya, jangan nanem di luar tempat yang emang udah disuruh gitu ya. Terus lu bisa pakai harvest kayak begini untuk lu ngambil hasil panen dari drums lu atau ganjos lu gitu ya. Terus kalau lu mau buka pintu gerbang ladang ya lu bisa pakai slice ladang, tapi ini CMD cuma bisa dipakai khusus bedside. Gue nggak tahu Goodside bisa pakai apa enggak di CMD ladang ini, cuma bedside itu pasti bisa pakai CMD ladang ini lah gitu ya. Dan kalau lu mau beli atau jual ganjos atau permennya, lu bisa pakai gift drums ID gitu ya. Gift drums ID ini fungsinya untuk lu ngejual ganjos ke temen lu atau ke lawan RP lu lah istilahnya gitu ya. Dan gak ada harganya, jadi lu harus pay dulu. Dia itu harus slice pay dulu ke lu, baru lu mau ngasih gitu. Kalau nggak jangan mau gitu. Udah gue denger sekarang tuh harga ganjos di Acepret itu lumayan mahal gila. Jadi otomatis BTS sekarang udah mulai pada tajir-tajir karena 10 biji atau 10 gramnya itu dihargain kalau nggak salah sekitar 240.000 kalau nggak salah. Jadi wow, lumayan lah ya. Lumayan menurut gue itu. Zaman dulu gue itu cuma 1 gram 1000, kampret nggak tuh? Aduh, tau lah. Terus kalau lu mau jual bibitnya, lu bisa pakai jual bibit ID gitu ya. Ingat CMD ini itu nggak ada harganya, jadi lu harus minta pay dulu, kalau nggak nanti tinggal kabur, lu tembak aja langsung, kampret. Kesel banget gue. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Oh ya, periksa ganjos. Ya. Kalau lu mau meriksa lawan RP lu atau ganjos lawan RP lu, misalkan lu lagi ngebegal, terus lu mau periksa dia, selain slice pricks yang tadi gue tunjukin, ini ada juga slice periksa ganjos gitu ya. Jadi periksa ganjos ID. Nah ini nanti lu bakal meriksa semua ganjos yang dia punya atau lawan RP lu punya, termasuk bibitnya juga. Jadi nanti bakal diperiksa semua gitu ya. Terus apa lagi ya, kalau lu mau jual senjata gitu misalkan, dulu kok nggak tahu ini masih bisa dipakai di warga atau enggak. Misalkan jual senjata terus ID harga gini ya. Kalau jual senjata itu langsung ada harganya, itu gua nggak ngerti sih kenapa gitu, tapi kalau jual senjata itu langsung ada harganya. Dan ini adalah CMD untuk lu ngejual senjata gitu. Apalagi ya, gila, gua termasuk boleh apa kagak ini ya review beginian nih, gue nggak tahu deh. Cuma kalau nggak boleh bilang aja nanti biar gue hapus videonya, gampang kok urusan begituan mah ya. Terus apa lagi ya,